Terangkan secara singkat dan jelas tentang faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia. Ada beberapa faktor proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama, tidak mengenal adanya sistem kasta. Maksudnya di sini, agama Islam tidak memakai sistem kasta seperti agama sebelumnya yaitu Hindu dan Buddha, yang masih memakai sistem kasta, di mana sistem kasta tersebut hanya diperbolehkan untuk golongan-golongan tertentu, seperti golongan kaum Brahmana. Sedangkan Islam, semua manusia memiliki derajat yang sama, sehingga mempermudah seluruh kalangan untuk mempelajari dan memperdalam agama Islam tersebut, dan Islam diterima baik oleh masyarakat. Yang kedua, syarat seseorang untuk masuk ke agama Islam amat mudah. Maksudnya di sini, seseorang yang ingin masuk Islam hanya mengucapkan kalimat syahadat. Jika seseorang telah mengucapkannya, maka ia telah masuk Islam dan menjadi pemeluknya. Ketiga, agama Islam disebarkan dengan jalan damai. Maksudnya di sini, Islam disebarkan melalui jalan damai tanpa adanya kekerasan. Selain itu, Islam juga disebarkan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kebudayaan. Keempat, proses ibadah yang amat mudah dan tidak membutuhkan biaya besar, seperti agama Hindu dan Buddha. Dan yang terakhir yaitu penyebaran Islam menyesuaikan dengan kondisi budaya yang telah ada. Soal nomor 2, coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia bagian timur. Adapun perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di timur yang pertama, yaitu Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate adalah kerajaan Islam di Maluku yang masih berdiri hingga saat ini. Didirikan oleh Baab Masyhur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Kesultanan yang dulunya bernama Kerajaan Gapi ini mulai bercorak Islam. Agama Islam mulai menyebar di Ternate pada abad ke-14 dan keluarga kerajaan baru memeluk Islam pada masa pemerintahan Raja Marhum tahun 1432 sampai 1486 Masehi. Dalam perkembangannya, kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Sultan Ba'abullah pada tahun 1570 sampai 1583 Masehi. Selain berhasil memperluas wilayah kekuasaannya, kerajaan memperkuat angkatan militer dan memajukan perdagangan. Sultan Ba'abullah juga gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Meski sempat jatuh ke tangan VOC, kerajaan Ternate masih ada hingga saat ini. Sultan Ternate sekarang bernama Sultan Hidayatullah Syah bin Mudaffar Syah, yang dinobatkan pada 18 Desember 2021. Yang kedua, Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar yang terletak di Maluku. Menurut tradisi sejarah, kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan Kerajaan Ternate. Pasalnya, Syah Jati atau Muhammad Nakil yang mendirikan Kerajaan Tidore adalah saudara Masyhur Malamo, pendiri Kerajaan Ternate. Ketika didirikan pada abad ke-11, kerajaan ini belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan berkembang sekitar akhir abad ke-15. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa keemasan sekitar abad ke-18 pada periode kekuasaan Sultan Nuku. Di bawah kekuasaannya, Tidore berkembang pesat sehingga disegani oleh bangsa Eropa. Yang terakhir, Kerajaan Goa Talo. Kerajaan Goa didirikan pada abad ke-13 oleh Sultan Tumanurung Baenia. Kerajaan Goa Talo mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17. Ketika kesultanan ini berkembang sebagai pusat perdagangan dan mengembangkan berbagai inovasi di bidang pemerintahan, ekonomi, militer, dan sosial budaya. Awal mula kejayaan kerajaan ini tidak lepas dari peran Karaeng Patingalongang, seorang mengku bumi yang menjalankan kekuasaan pada tahun 1639 sampai 1654. Mendampingi Sultan Malikusaid yang kala itu masih kecil. Pimpinan Kesultanan Goa Talo yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Saat Sultan Hasanuddin memerintah, terjadilah perlawanan sengit melawan VOC yang melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dari Kepulauan Maluku.
Soal nomor 3, coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran Wali Songo dalam penyebaran Islam di Nusantara. Wali Songo atau 9 wali memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Nusantara, khususnya Pulau Jawa. 9 orang wali yang dimaksud adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, serta Sunan Gunung Jati. 9 wali ini memiliki keterkaitan erat, baik berdasarkan ikatan darah maupun hubungan guru dan murid. Mereka tinggal di pantai utara Pulau Jawa sejak abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16 di beberapa wilayah, yakni di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Setelah mereka mengajarkan Islam kepada masyarakat dan murid-murid mereka, kemudian murid-murid mereka melanjutkan untuk menyebarkan agama Islam ke Nusantara, sehingga para wali Songo memiliki peranan penting, karena dari merekalah cikal bakal penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan menyebar ke seluruh Nusantara. Nomor 4, uraikan serta jelaskan bagaimana perkembangan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten didirikan pada abad ke-16 Masehi oleh Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Meski sang Sunan tidak pernah menjadi raja di sana, raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultana Maulana Hasanuddin pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi, yang juga putra Sunan Gunung Jati. Kerajaan Banten adalah salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa yang pernah menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan. Salah satu faktor kemajuan dari Kesultanan Banten adalah posisi yang strategis, yaitu di ujung barat Pulau Jawa, lebih tepatnya di Tanah Sunda, Provinsi Banten. Sedangkan masa kejayaan Kerajaan Banten berlangsung ketika pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1683 Masehi. Sultan Ageng Tirtayasa berhasil memajukan kekuatan politik dan mengangkat peran Banten untuk melawan VOC. Hal itu pula yang kemudian mendorong Belanda melakukan politik adu domba hingga menjadi salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Banten. Soal yang terakhir, uraikan serta jelaskan dengan baik bagaimana tumbuh dan berkembangnya Kerajaan Ternate dan Tidore. Yang pertama, Kerajaan Ternate. Sejarah berdirinya Kerajaan Ternate bermula dari keberadaan 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala marga atau disebut momole. 4 kampung tersebut kemudian sepakat membentuk kerajaan. Akan tetapi kala itu, raja dan rakyatnya belum diketahui agamanya. Sejak zaman dahulu, Ternate dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya telah berhubungan dengan para pedagang dari Arab, Melayu, maupun Cina. Seiring ramainya aktivitas perdagangan, ancaman dari perompak semakin meresahkan. Karena ancaman itu, mereka melakukan musyawarah dan para momole sepakat menunjuk Momole Chiko sebagai kolono atau raja mereka. Sejak tahun 1257 Masehi, Momole Chiko resmi menjadi raja pertama Kerajaan Ternate dengan gelar Ba Mashur Mamalo. Masuknya Islam ke Ternate. Agama Islam mulai disebarkan di Ternate pada abad ke-14, sedangkan keluarga kerajaan baru secara resmi memeluk Islam pada masa pemerintahan Kolono Marhum pada tahun 1432 sampai 1486 Masehi. Hikayat Ternate menyebutkan bahwa ketika Kolono Marhum berkuasa, datang seorang alim dari Jawa bernama Maulana Hussein yang mengajarkan membaca Al-Quran dan menulis huruf Arab. Hal itulah yang membuat raja, keluarga kerajaan, dan masyarakat Ternate semakin tertarik untuk memeluk Islam. Kolono Marhum menjadi raja Ternate pertama yang memeluk Islam, sedangkan putranya Zainal Abidin yang berkuasa antara tahun 1486 sampai 1500 Masehi mulai memberlakukan hukum-hukum Islam. Setelah bertransformasi menjadi Kesultanan Islam
gelar Kolono atau raja kemudian diganti dengan sultan. Masa kejayaan Kerajaan Ternate. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat, terutama di bidang perdagangan dan pelayaran, berkat kekayaan rempah-rempahnya. Akan tetapi, kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate sejak awal abad ke-16. Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayah. Terlebih lagi, Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng São Paulo di Ternate. Setelah peperangan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir pada tahun 1577 Masehi, ketika Sultan Ba'abullah berkuasa. Kemenangan Ternate atas Portugis ini tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Selain itu, Sultan Ba'abullah juga mengantarkan kerajaan Ternate menuju puncak kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Ba'abullah. Wilayah kekuasaan kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan, Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian tersebut membuat Sultan Ba'abullah dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpengaruh. Kemunduran Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate mulai mengalami kemunduran setelah Sultan Ba'abullah wafat pada tahun 1583 Masehi. Tidak lama kemudian, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil merebut benteng Gamulamu pada tahun 1606. Kemudian, politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Hal inilah yang disebut sebagai penyebab runtuhnya kerajaan Ternate, meskipun kerajaan ini tidak benar-benar hancur. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore didirikan pada abad ke-11 oleh Muhammad Nakil. Muhammad Nakil adalah saudara dari Masur Malamo. Sejarah singkat berdirinya kerajaan Tidore. Sejak awal didirikan pada tahun 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Barulah para periode pemerintah Kolona Bali Bunga, sumber sejarah kerajaan Tidore, mulai sedikit mengaku lokasinya. Pada tahun 1495, diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Cirilati atau Sultan Jamuluddin sebagai rajanya. Sultan Cirilati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab, diketahui sebagai raja atau kolono pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut berpengaruh. Kedatangan bangsa Barat. Ketika kekuasaan jatuh ke tangan Sultan Al-Mansur, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Pada tahun 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk menimbangi kekuasaan Sultan Ternate, yang lebih dari dulu bersekutu dengan Portugis. Namun, Spanyol akhirnya mundur karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Konflik tersebut pun berakhir pada tahun 1529 setelah dilakukan perjanjian Saragossa. Akan tetapi, absennya Spanyol membuat Tidore menjadi incaran VOC. Masa kejayaan kerajaan Tidore. Salah satu raja Tidore yang dikenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku tahun 1797 sampai 1805. Pada periode ini, wilayah kekuasaan telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru,
Pulau Seram, dan kekuasaan Papua sebagian barat. Kemudian, politik kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintahan yang telah diatur. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan penyebaran Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Runtuhnya kerajaan Tidore. Setelah Sultan Nuku wafat pada tahun 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaan. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya, kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung pada NKRI ketika Indonesia merdeka.